Kalau mereka menolak, ya tanggung sendiri resikonya. Itu disampaikan Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, setelah mendapatkan amanah dari dari para kiai untuk dandani PKB. Lebih khusus adalah Kiai Haji Miftahul Akhyar yang memerintahkan. Rois Am PBNU. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini sudah legitimate untuk dandani memperbaiki PKB atau ini adalah sebuah gerakan yang akan ditolak oleh PKB? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Dandani PKB itu yang direkomendasikan oleh para kiai setelah berkumpul di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Sebuah amanah yang besar untuk Ketua Umum PBNU, Ketua Tanfidiyah, Gus Yahya, bagaimana PKB yang menurut para kiai itu sudah tidak pada tempatnya untuk ditandani. Ayo kita membaca sebuah media dan nanti kita analisa. Sebenarnya ini adalah gerakan yang betul-betul dandani atau ini mempunyai makna yang lain. Pertama kita baca di CNN Indonesia, judulnya Yahya Stakuf ungkap legitimasi PBNU berani benahi PKB Caimin. Oh, judulnya sangat menantang. Kalau di Detik, Gus Yahya tanggapi permintaan ratusan kiai minta PBNU dandani PKB. Kemudian kalau di Antara, PBNU segera undang Muhaimin Iskandar bahas PKB. Wah, ini padahal mau muktamar atau munas. Dan yang terakhir di Suara Surabaya, Gus Yahya terima mandat Rois Am PBNU untuk dandani PKB. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang CNN, nanti kita sambungkan dengan yang lain. Sesudah ada perintah dandani. Yahya Stakuf ungkap legitimasi PBNU benahi PKB Caimin. Surabaya, CNN Indonesia, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menyebutkan alasan pihaknya merasa harus membenahi PKB. Hal ini dijelaskan Yahya usai menerima mandat Tebu Ireng yang merupakan usulan serta kesepakatan ratusan kiai NU kepada PBNU untuk segera membenahi PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Oh, ratusan kiai NU di pesantren Tebu Ireng. Yahya mengatakan permasalahannya di PKB bukan terjadi baru-baru ini saja, tapi sudah berlangsung lama, lebih dari 15 tahun lalu, yakni sejak Caimin menjadi Ketua Umum PKB. Wah ini. Tapi memang selama ini belum pernah dilakukan upaya-upaya yang persuasif untuk mengelolanya. Yahya mengatakan PBNU pun menelaah dan berupaya melakukan langkah-langkah yang strategis dan persuasif untuk mengurai permasalahan hubungan antara NU dengan PKB. Dalam rentang sekian lama, kata Yahya, setelah dilakukan pendalaman baik melalui studi terhadap dokumen-dokumen yang pernah ada maupun yang juga keterangan dari para narasumber yang diundang, ditemukan satu masalah yang sangat mendasar, yakni dieliminasinya fungsi Dewan Syuro PKB. Oh, Dewan Syuro PKB dieliminasi. Di dalam PKB itu kedudukan Dewan Syuro telah dieliminasi sedemikian rupa, sehingga Dewan Syuro dalam struktur PKB itu sekarang nyaris tidak lagi memiliki wewenang apapun di dalam pembuatan keputusan.
Menurut Yahya yang juga pengasuh pondok pesantren Raudatul Thalibin Leteh Rembang ini, apa yang dilakukan PKB adalah perubahan yang sangat fundamental. Padahal kata dia, para Kiai NU mendirikan PKB pada 1998 silam dengan struktur kepengurusan lembaga menyerupai PBNU, yakni ada Dewan Tanfid dan Dewan Syuro, dilengkapi tugas dan fungsi yang melekat. Tetapi kita melihat bahwa sekarang yang terjadi realitanya bahwa desain yang dibuatkan PBNU itu tidak sudah berubah sama sekali. Selain itu menurut Gus Yahya, PKB sekarang juga telah melenceng dari pokok-pokok pikiran NU mengenai reformasi. Juga telah tak sesuai 9 poin mabda siasi PKB. Seperti misalnya nilai-nilai terkandung di dalam dokumen yang disebut sebagai pokok-pokok pikiran NU mengenai reformasi, sehingga dokumen yang disebut sebagai mabda siasi PKB itu kalau dilihat dengan teliti maka akan ada selarasan. Terkait temuan ini, Gus Yahya mengatakan PBNU telah membuat keputusan untuk melakukan langkah-langkah upaya menuju perbaikan PKB. Dan masih ada banyak, sehingga misalnya, tapi Yahya melanjutkan NU memiliki pengaruh yang bisa digunakan untuk mendorong dan menekan PKB memperhatikan aspirasi para kiai dan warga NU mendatang. Ia menyebut PBNU memiliki tanggung jawab moral terhadap PKB karena kelahiran partai ini tak bisa lepas dari cita-cita kiai NU. Mandat itu diberikan oleh Rois Am setelah sebelumnya ratusan kiai berkumpul di pesantren Tebu Ireng. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ini serius. Rois Am memberikan semacam instruksi, perintah kepada Ketua Tanfid, khususnya maksudnya PBNU, untuk membenahi PKB. Bagaimana menurut kalian, apakah ini adalah akan membawa kebaikan PKB dan NU atau malah kontraproduktif? Menurut analisis saya, pertama, ini menurut saya tidak main-main. Karena yang berbicara tidak cukup 1-2 kiai, tapi ratusan kiai di pondok pesantren Tebu Ireng. Dan Rois Am PBNU pun memerintahkan untuk membenahi PKB. Jadi kalau menurut saya, ini serius. Kemudian yang kedua, mungkin sebagian orang mengatakan lah, struktur PKB sama NU itu beda. Tidak ada hubungannya antara NU dan PKB. Mungkin orang mengatakan begitu. Tetapi dijawab oleh Gus Yahya bahwa yang melahirkan PKB adalah NU. Sehingga ini penting untuk membenahinya. Perdebatan akan terus terjadi dan tidak akan ditemu karena masing-masing meyakini bahwa apa yang dihasilkan di dalam pokok pikirannya itu adalah benar. Tapi PBNU tetap yakin harus dibenahi karena kelahirannya adalah dari PBNU, bukan secara personal atau bukan secara kelompok non PBNU. Ini PBNU. Kemudian yang ketiga, mabda siasi PKB itu yang menjadi salah satu alasan. Pertama. Kemudian yang kedua, Dewan Syuro yang tidak diperankan dalam proses pengambilan keputusan itu menjadi permasalahan yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa semenjak 15 tahun yang lalu ada hal yang perlu diluruskan oleh PBNU yang selama ini tidak tersuarakan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itu yang terjadi pada kesempatan ini, semakin menyala antara komunikasi PKB sama PBNU yang pada dasarnya mereka adalah merupakan satu bagian. Teringat pada waktu 98, Gus Dur dan para tokoh Nahdien waktu itu menghadirkan
PKB, bagaimana menjadi sebuah alat politik bagi keluarga besar Nahdliyin untuk menempatkan para kadernya pada posisi-posisi yang strategis. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ketika pada kesempatan ini, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, di dalamnya juga perintah dari Rois Am PBNU, Kiai Haji Miftahul Akhyar, untuk membenahi, maka ini serius. Ada hal yang tidak ketemu dalam bagaimana gagasan awal PKB didirikan dahulu. Sehingga pasti terjadi dialektika menarik, perdebatan yang menguras energi besar. Tapi ini harus dilakukan, karena kalau tidak selalu mengambang dan pada musim pemilu akan selalu hadir atau sebaliknya. Atau mungkin ada sebagian yang merasa ada pemanfaatan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau menurut saya, bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, bahwa konflik antara PKB sama PBNU harus selesai. Karena kalau menurut saya, keduanya sebetulnya merupakan satu keluarga. Satunya di Jam'iyah Nahdliyah, satunya di PKB yang dilahirkan oleh PBNU. Ya, karena masuk di dalam wilayah politik, maka berbeda dalam hal perspektif. Jadi kalau ngomong politik, itu ya bagaimana meraih kekuasaan, memenangkan kekuasaan, menggeser kekuasaan, itu partai politik. Berbeda dengan PBNU yang dia basisnya adalah bagaimana masyarakat itu bisa sejahtera dan bisa menghadirkan sebuah kebaikan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga dari situ sudah saatnya menurut saya dandani PKB itu perlu dilakukan. Sebab ini adalah perintah dari Kiai Haji Miftahul Akhyar, seratusan kiai di Tebu Ireng. Tapi mungkin teman-teman PKB pasti akan menolak jawaban itu. Mereka nggak ada hubungannya NU sama PKB, bahwa ia dahulu didirikan tetapi sekarang berbeda. Dengan alasan dalam berbagai event banyak perbedaan antara NU sama PKB. Sehingga menjadikan dialektika antara orang tua dan anak, bahasanya begitu, atau NU dan PKB selanjutnya berbeda. Menjadi melotot ketika ada kalimat dari Gus Yahya, kalau mereka menolak ya tanggung sendiri resiko politiknya. Dalam bahasa ini, Gus Yahya itu memberikan penjelasan terhadap misalkan PKB tidak mau sinergi, tidak mau diajak ngomong. Bahasanya adalah ya mereka menolak ya tanggung sendiri resikonya. Ini kasihan terhadap jamaiyah, umat yang di satu sisi pada event tertentu ditarik ke wilayah partai politik PKB, tapi di sisi yang lain dalam jangka panjang membangun negeri bukan karena politik, tetapi bagaimana mendasarkan pada berbagai perbedaan yang ada dan survival yang ada. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Termasuk di pemahaman dandani PKB. Memang sudah saatnya teman-teman PBNU sampai struktur paling bawah itu adalah dandani semuanya. Ketika ada kalimat dandani PKB, ya ini perlu diberikan kesempatan untuk menghadirkan solusi
Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semoga semakin memanasnya konflik antara PPN sama PKB menjadikan kedewasaan bagi semuanya, khususnya para elit yang ada. Tidak atau bukan saatnya membeli kucing dalam karung. Oh, kok beli kucing dalam karung? Sudah saatnya dandani PKB oleh PBNU. Bukan berarti ini dandani mulai dari nol, tapi gimana pada letak di sebuah tempat yang perlu ditandani. Ataupun di level lebih luas. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.